warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Angku-angku, mama-mama, dun sana sadanya, adik-adik kemanakan, ete uni sadanya, di mana saja berada. Bela kini tu masih ambo menyampaikan hal-hal yang berkaitan jo puasa. Kini tu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan beraso pada bulan Ramadan malaikat-malaikat menemui orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan itu. Bersalaman berjabat tangan pada waktu subuh, waktu asa. Sudah itu malaikat kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, sarang manga hambaku?" Malaikat menjawab, "Hambamu sedang beribadah ya Allah. Hambamu sedang sholat, hambamu dalam keadaan berpuasa, hambamu membaca Al-Quran, hambamu bersedekah. Maka kata Allah, aku ampuni dosa hamba-hambaku itu." Maka dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ko, ada beberapa golongan manusia belum diampunkan oleh Allah dosanya sebelum bana-bananya menghentikan dosa-dosanya itu. Bulan Ramadan, Syahrul Ghufran, bulan ampunan, bulan yang penuh barakah, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang suci. Tapi ada orang-orang yang alun berantinya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa itu. Seharusnya sudah berhenti karena bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan ampunan, bulan puasa kok. Maka Allah belum mengampunkan dosanya sebelum bana-bananya. Yang pertama sekali, mudminu khamrin. Orang tidak berhenti dari minuman yang memabukkan, apapun mereknya, karena diharamkan di dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya minuman khamar itu, berjudi, wal maisir wal ansab wal azlam, sedunia adalah perbuatan setan. Tinggalkanlah kalau nak beruntung. Tinggalkan. Maka untuk itu angku dan sana sedunia, marilah. Karena itu memang suatu hal yang dilarang, akan merusak akal awak, tinggalkanlah. Boleh di bulan puasa kok harusnya gitulah mulai insaf, tidak akan melakukan itu. Tapi masih ada orang yang melakukan seperti itu, masih minum minuman, masih berjudi, maka Allah tidak akan mengampunkan dosa. Sudah itu yang kedua, waqati'ur rahim, uququl wali walidain, uqul wali walidan, aqul wali walidain, atau aqul walidaih, atau uququl wali walidain. Orang dan masih durhaka kepada orang tuanya. Bulan puasa lah tiba, bukannya berkasih sayang, bukannya bermaaf-maafan dia orang tuanya, bukan diperbaikinya hubungannya dia orang tuanya, malah masih menyakiti, masih durhaka, masih mencaci, menghardik, menelantarkan, membuat hati orang tuanya hibur, sadiah. Maka dari itu, marilah dan sana sadanya di bulan puasa, sementara ketiba ko,
Bahkan dari kini, marilah kita kalau salah ke orang tua, salah mau kok menelantarkan, membangisinya, membeatinya sadia, mungkin mencaci, memaki, dan lain sebagainya. Kembalilah kita minta maaf. Kita sucikan hati kita, ajaran tua kita. Minta maaf kita. Minta maaf. Nah, karena kalau kita masih duraku, akan membuat amal ibadah kita lain akan rusak. Karena tidak cukup kita baik kepada Allah, tapi kepada orang tua tidak baik. Maka di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang bergandengan, antara lain aniskurli wali walidai, bersyukur kepadaku kata Allah, dan baik kepada kedua orang tua. Maka di surah Bani Israel itu dikatakan, mengatakan saja dilarang, mengatakan cis saja dilarang. Wala taqul lahuma wala tanharhuma, jangan kau katakan jangan kau bentak orang tuamu. Maka marilah, tidak bisa banyak, sekurang-kurangnya jangan menyakiti hatinya, karena doa orang tua itu sangat makbul. Banyak orang sukses karena doa dari orang tuanya. Nah itu angkot kudun sana saja. Dan ketiga, alun bisa Allah mengampunkan sebelum orang tua minta ampun dan juga memperbaikinya. Waqati rahim, memutihkan hubungan silaturahim. Jangan sampai putih. Mari kita pelok. Karena Allah tidak menghendaki hanya baik kepadanya. Hablum minallah, hablum minannas. Baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Kepada siapapun, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak, famili, tetangga, saudara, kawan, maka marilah kita saling bermaaf-maafan. Itulah tanda orang yang bertakwa. Tanda-tanda orang yang bertakwa, tanda-tanda orang yang baik. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain, saling bermaafan. Wal 'afina 'anil nas. Maka marilah kita jauhi silang sangketo. Kok salah moko talantuang kana ya tasingguang katurun, atau salah-salah kato, mari kita. Dak kuno kita bermusuhan akan merusak amal awak, akan menyusahkan pikiran awak. Dan orang nanti bayar orang yang lebih dulu minta maaf. Dan orang nanti memaafkan. Selanjutnya dan sanak-sadanya nang kampe musahin untuk memboikot badandam. Badandam lebih dari 3 hari, membanci itu jauhi. Jadi agak-agak mau suci barasi ya, saling berkasih sayang, saling menghormati, saling menghargai. Jadi tidak bermusuhan, tidak badandam, dandam kesumai. Karena rugi sendiri awak. Itu akan merusak amal ibadah awak sendiri. Maka itu awaklah panek-panek puasa di bulan puasa. Awaklah sembahyang tarawih, lah baca Al-Quran, lah bersedekah. Tapi kita masih berdendam, masih putih bukan silaturahmi. Itu akan merusak amal ibadah. Masih hasud. Maka dalam hadis itu, hasud itu akan menghabiskan amal bagaikan api makan kayu. Bahkan termasuk orang yang bangkrut. Ada orang yang bangkrut nanti di akhirat. Nabi bertanya, tahukah engkau wahai sahabat siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang tidak punya dinar, nggak punya dirham. Bukan itu. Orang yang datang nanti ke akhirat membawa amal sholat, amal puasa, amal zakat, amal sedekah. Banyak amal-amal di bawahnya. Tapi hampa. Kenapa? Karena amalnya lah diberikan kepada orang-orang yang dizalimnya semasa di dunia. Orang-orang yang dimusuhinya, orang-orang yang dibunuhnya, orang-orang yang ditipunya. Maka kalau sampai habis amalnya, dosa orang yang dizaliminya itu ditimpulkan kepada itulah orang yang bangkrut di akhirat. Maka itu marilah kita jago selama-lamanya. Jangan sampai kita minum khamar, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, dan marilah kita saling berkasih sayang sesama kita manusia. Itu saja, mudah-mudahan manfaat pada hari kini ko, ada ke puasa ko. Tapenya hari Sabtu ya, tanggal 3 di bulan Maret ko.
Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu, diberi hidayah di Allah SWT, dimurahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi